Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Rian Nurdiansyah, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas pembahasan mengenai tafsir al-maudu'i atau tafsir dengan metode tematis. Nah, tafsir ini itu terdapat dua bentuk. Yang pertama, tafsir yang membahas satu surah Al-Quran secara menyeluruh dan menjelaskan maksud-maksud umum dan khususnya secara garis besar dengan cara apa? Dengan cara menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Sebagaimana Abdul Hafi Al-Farmawi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat berkata, satu surah Al-Quran meskipun mengandung banyak masalah-masalah itu sebenarnya adalah satu, karena pada hakikatnya kepada satu maksud. Jadi hanya satu maksud itu. Kemudian yang kedua, tafsir tematik itu tafsir yang menghimpun dan menyusun ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan arah dan tema. Jadi ini tuh ayat-ayat yang hampir mirip-mirip pembahasannya. Misal terkait hukum, jadi ayat-ayat hukum yang pembahasannya mengenai hukum dikumpulkan. Nah, nanti itu memberikan penjelasan. Nah, baru diambil kesimpulan. Ya, yang selanjutnya sebagaimana Al-Farmawi di dalam Al-Bidayah fi Tafsir Al-Maudu'i, yaitu pendahuluan bagi tafsir tematis, dan Mustafa Muslim dalam Mabahis fi Tafsir Al-Maudu'i, kajian tentang tafsir tematis, mengemukakan langkah-langkah mengenai tafsir tematis itu seperti apa. Nah, langkah-langkahnya yang pertama ialah menentukan topik bahasan, setelah menentukan batas-batasnya dan mengetahui jangkauannya di dalam ayat-ayat Al-Quran itu seperti apa. Nah, yang kedua yakni menghimpun dan menetapkan ayat-ayat yang menyangkut masalah tersebut. Dihimpun, ayat-ayatnya itu dihimpun dan ditetapkan terkait masalah topik yang sudah ditentukan. Setelah itu dirangkai urutan ayat-ayatnya mulai dari ayat-ayat Makkiyah hingga Madaniyah. Mengapa Makkiyah duluan? Karena ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah itu bersifat umum. Sebelum lebih jauh, perlu diketahui bahwa tafsir tematis ini diperlukan dalam menafsirkan metode tematis ini diperlukan kitab-kitab tafsir tahlili, karena pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, kemudian munasabah, dan pengetahuan tentang dilalah suatu lafal itu sangat penting, meskipun itu tidak harus dituangkan nantinya dalam menafsirkan tematis ini. Nah, langkah selanjutnya ialah yakni itu mengumpulkan hadis-hadis yang masih terkait dengan pembahasan ayat-ayat ini untuk dilengkapi. Jadi hadis-hadis ini itu sifatnya melengkapi. Tapi sebelum melengkapi dengan hadis-hadis ini, kita harus sudah menyusunnya dulu, menyusun pembahasannya dengan kerangka yang sempurna, baru kita lengkapi dengan pembahasan hadis-hadis yang masih terkait dengan permasalahan topik yang kita ambil. Setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan ialah mempelajari ayat-ayat itu, kemudian kita himpun. Setelah kita pelajari itu kita himpun ayat-ayat yang di mana, terus kemudian yang khos. Nah, ayat-ayat yang umum, kemudian ayat-ayat yang khusus itu kita himpun sendiri-sendirikan. Nah, kemudian selain itu yang mutlak dan muqayyad juga demikian kita himpun. Nah, setelah kita himpun, baru kita membuat bab dan fasal. Setelah kita buat, nanti kan kita itu jadi kan sudah jelas ini babnya, ini fasal, cabang-cabangnya. Jadi misal pembahasan mengenai hukum, nanti apakah selanjutnya hukum. Nah, kalau ayat-ayatnya sudah dikumpulkan hukum, nah kemudian nanti ada
hukum keluarga, hukum syariat yang lainnya lah, seperti itu, hukum apa seperti itu. Nah, baru setelah itu bisa kita tarik kesimpulannya seperti apa. Oh ya, yang selanjutnya mengenai contoh-contoh karya tafsir seperti tema-tema pokok ayat Al-Quran. Tema-tema pokok Al-Quran ini adalah karya dari Fazlur Rahman. Kemudian ada wawasan Al-Quran tafsir maudhu'i atas berbagai persoalan umat, karya Prof. Muhammad Quraisy Shihab. Kemudian ada Al-Mar'ah fil Qur'anil Karim. Kemudian ada Al-Insan fil Qur'anil Karim, yaitu wanita dalam perspektif Al-Quran, manusia dalam Al-Quran, karya dari Abbas Mahmud Al-Aqad. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan karena saya juga masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.